Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM di 021008. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai keamanan jaringan. Langsung saja. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya mengenai mata kuliah keamanan jaringan. Pertama yang harus saya jelaskan yaitu cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Nah, aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JavaScript yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya. Contohnya Google Chrome, Firefox, Mozilla, dan lain-lain. Nah, adapun kaitan antara web server dan browser internet merupakan gabungan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah, ini merupakan alur dari cara kerja web server. Adapun cara kerja web server yaitu aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet atau jaringan LAN. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Nah, cara kerjanya itu mulai dari halaman URL, kemudian kita akan masuk ke web browser. Di web browser kita akan mengirim TCP/IP ke web server. Nah, bisa kita lihat lebih jelasnya pada gambar di bawah. Sedangkan cara kerja mail server yaitu mail server adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Meskipun terlihat simpel, sebenarnya prosesnya pengiriman email cukup kompleks. Nah, pada dasarnya cara kerja utama mail server adalah sending email dan receiving email atau menerima email yang akan melalui 5 tahapan berikut. Nah, bisa kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Yang pertama itu kita akan mengirim pesan. Kemudian email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Dan server SMTP memproses alamat email penerima. Kemudian server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Lalu email terkoneksi dengan server SMTP. Kemudian server SMTP penerima memindai pesan masuk. Atau pada dasarnya cara kerja mail server yaitu menerima dan mengirim email. Nah, yang kedua yaitu mekanisme pengamanan pada web server dan mail server. Pengamanan pada web server dan mail server yaitu pertama, akses jarak jauh, pisahkan antara pengemban, penguji, dan produksi saat melakukan pengamanan. Izin dan hak istimewa. Install semua patch keamanan tepat waktu, pantau dan audit server, dan gunakan scanner. Yang ketiga itu cara menguji pengamanan pada web server dan mail server. Adapun cara menguji pengamanan pada web server yaitu scanning atau kerawanan. Scanning kerawanan adalah upaya mengidentifikasi kerawanan dalam host-host yang dipindah. Yang kedua yaitu penetration testing. Penetration testing adalah uji keamanan di mana para evaluator berupaya memeriksa fitur-fitur keamanan dari suatu sistem berdasarkan pemahamannya terhadap desain sistem dan implementasinya.
Adapun manfaat penetratan testing yaitu 1. Menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Yang kedua, menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem. Yang ketiga, meningkatkan keamanan pada aplikasi sistem atau jaringan yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah penetration testing. Dalam melakukan langkah-langkah penetration testing terdapat 5 tahap, yaitu pertama, planning atau perencanaan. Langkah ini adalah langkah pertama dalam melakukan penetration testing, yaitu menentukan ruang lingkup dan tujuan pengujian, termasuk sistem yang akan ditangani dan metode pengujian yang akan digunakan. Nah, kemudian akan mengumpulkan informasi untuk pengujian seperti informasi jaringan dan domain server yang ada. Nah, cara kerja dan alur sistem komputer yang digunakan. Yang kedua itu scanning. Nah, langkah kedua atau yang selanjutnya adalah scanning atau memindah target. Menggunakan berbagai tool yang ada untuk mencari celah keamanan yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Yang ketiga itu attack atau serangan. Yang keempat reporting dan pelaporan. Nah, adapun yang langkah-langkah yang bisa saya tambahkan yaitu seperti gaining access. Pada langkah gaining access ini adalah percobaan untuk menerobos masuk ke dalam sistem setelah scanning yang dilakukan menemukan celah keamanan. Dan maintenance access, yaitu hak akses yang telah dimiliki oleh penetration testing tadi apakah tetap bisa menjadi penyerang atau apakah bisa ditutup. Nah, tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa hak akses penyerang bisa ditutup sehingga sistem kembali menjadi aman. Nah, tahap selanjutnya itu analisis. Tahap analisis ini yaitu hasil penetration testing kemudian dikompilasi menjadi laporan dengan rincian sebagai berikut seperti celah keamanan yang dapat dieksploitasi, data yang dapat diambil atau diakses, waktu yang digunakan untuk menerobos ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja melakukan VPN dan Remote Secure Access. Adapun cara kerja VPN yaitu VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOCKS. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Nah, langkah yang kedua yaitu VPN client dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan. Dan yang ketiga yaitu jaringan VPN juga dienkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. Nah, dan yang keempat yaitu teknologi saat ini semakin banyak berdasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan dan saat ini virtual private network juga membuka jalan untuk koneksi Wi-Fi dan jaringan nirkabel pribadi. Nah, untuk lebih memahami konsep VPN ini, maka perlu kita ketahui bahwa bagaimana prinsip dari cara kerja VPN pada dasarnya. VPN bekerja dengan cara seolah-olah membuat jaringan di dalam jaringan atau biasa disebut tunnel atau terowongan. Tunnel ini digunakan untuk membuat jalur private dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. VPN ini sendiri menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunnel yang ada yaitu
IPTV, L2TP, dan Internet Protocol Security. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunnel dan encrypt sehingga lebih aman daripada koneksi internet biasa. Sedangkan cara kerja Remote Secure Access yaitu sebelum masuk ke perangkat atau program, terlebih dahulu kita akan install perangkat lunak pada perangkat yang digunakan dan perangkat yang ingin diakses. Selanjutnya, setelah aplikasi diinstal, kedua perangkat perlu dihidupkan, kemudian masuk ke perangkat lunak dan memilih perangkat yang ingin diakses. Kemudian perangkat lunak akan mencerminkan layar perangkat itu. Melalui perangkat lunak kita dapat mengakses dan berbagi file apapun di perangkat jarak jauh, mengunduhnya ke perangkat yang digunakan, dan membuat perubahan apapun di perangkat jarak jauh. Remote access adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perangkat untuk dapat tersambung dengan resource pada satu network atau jaringan dari satu tempat tertentu. Hal ini menandakan adanya penggunaan perangkat dan modem pada satu tempat tertentu melalui sambungan kabel telepon lalu terhubung ke suatu perangkat atau server pada network utama dalam suatu perusahaan, atau mendefinisikan remote access sebagai sistem yang dapat digunakan dalam mengendalikan satu manajemen jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu contoh implementasi VPN dan remote access. Adapun contoh implementasi VPN yaitu ini merupakan contoh implementasi VPN. Dalam pengimplementasian VPN yang baik dari sisi server maupun klien, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana topologi jaringan yang akan kita susupi atau injekkan VPN dalam jaringan tersebut. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan VPN dengan metode TUN. Di sini saya akan merancang bagaimana menanamkan aplikasi VPN tersebut pada sebuah topologi jaringan WAN. Bisa kita lihat pada gambar ini. Jaringan WAN yang akan digunakan sebagai model VPN. Karena WAN selain WAN mudah digunakan sebagai contoh juga sebagai salah satu alternatif jaringan di mana notabene pengguna jaringan WAN semakin banyak. Bisa kita lihat jalurnya. Adapun contoh implementasi remote secure access, bisa kita lihat gambarnya. Inilah yang bisa saya jelaskan. Mohon kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.